Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Yusma Sani dengan NPM 2208 Di sini saya akan mempresentasikan kode saya mengenai konversi citra dan transformasi citra guna memenuhi tugas kelas pengolahan citra digital. Di sini saya menggunakan bahasa Python. Memakai ada 3 library, yang satu ada import matplotlib pilot as plt, kemudian ada from pil import image, kemudian ada import np as np. Nah, yang pertama di sini ada dev RGB to grayscale, yaitu fungsi untuk mengubah gambar menjadi grayscale. Nah, di sini ada grayscale dengan list kosong. Di sini akan digunakan untuk menyimpan baris-baris citra grayscale yang akan dihasilkan dari konversi citra RGB. Kemudian di sini ada for row in image. Nah, perulangan ini digunakan untuk iterasi melalui setiap baris dalam citra RGB. Nah, kemudian di dalam perulangan ini ada list gray row yang diinisialisasikan sebagai list kosong. List ini akan menyimpan nilai grayscale untuk setiap pixel dalam baris saat ini. Kemudian ada perulangan for pixel in row. Ini digunakan untuk iterasi melalui setiap pixel dalam baris saat ini. Kemudian ada gray integer pixel 0 dikali 2,999 plus pixel 1 dikali 0,587 ditambah pixel 2 dikali 0,114. Nah, nilai pada langkah ini nilai grayscale untuk pixel dihitung menggunakan rumus konversi ke RGB grayscale. Nah, rumus ini mempertimbangkan bobot warna yang berbeda di masing-masing komponen. Ada 0,299 ini untuk bobot komponen merah, 0,587 untuk komponen hijau, dan 0,114 untuk komponen biru. Nah, setelah nilai grayscale ini dihitung, nilai tersebut akan ditambah ke list gray row. Nah, setelah menyimpan semua nilai grayscale pada baris ini, semua pixel dalam baris ini akan diproses. Gray row yang berisi nilai grayscale ini akan ditambahkan ke grayscale. Nah, di grayscale ini akan menyimpan semua baris yang telah diproses, kemudian di-return ke grayscale. Kemudian ada fungsi apply convolution dengan mendefinisikan 2 parameter, yaitu image dan kernel. Pada baris ini kita mendapatkan tinggi dan juga lebar citra ya. Nah, pada baris len image ini memberikan jumlah baris tinggi, kemudian len image 0 ini memberikan jumlah kolom atau lebar dari citra yang diasumsikan dalam format list 2 dimensi. Kemudian pada baris ini kita mendapatkan ukuran kernel atau kernel size. Di sini len kernel memberikan dimensi dari kernel yang biasanya merupakan matriks persegi, misalnya 3x3 atau 5x5. Di sini ada pad atau padding yang dihitung sebagai setengah dari ukuran kernel. Nah, padding ini diperlukan agar pixel dari tepi citra dapat diproses dengan benar oleh kernel saat melakukan konvolusi. Kemudian di sini ada output. Nah, output ini diinisialisasikan sebagai ukuran yang sama dengan citra asli, di mana semua elemen yang diisi mulai dari 0 for in range width, for in range height. Nah, ini akan menyimpan hasil konvolusi di 2 perulangan ini. Di sini ada for, kemudian ada 2 perulangan. Di sini ada for i in range path height min path, dan juga for j. Nah, pada
Indeks I dan indeks Y ini akan dimulai dari pad yang berakhir di height min pad atau di width min pad. Nah, sebelum menerapkan kernel, variabel sum 0 akan dianalisisikan. Kemudian variabel ini akan digunakan untuk menyimpan hasil penjumlahan dari nilai-nilai konvolusi. Kemudian ada 2 perulangan lagi, yaitu KI dan KJ dengan parameter kernel size. Di sini nilai dari kernel dan nilai dari kernel dikalikan dengan nilai dari pixel digital sesuai dengan yang sesuai dengan memperhatikan offset yang ditentukan oleh pad min pad. Hasilnya dikalikan dan ditambahkan ke sum file ini. Kemudian di dalam output pada posisi yang sesuai, fungsi min max ini digunakan untuk memastikan nilai tidak kurang dari 0 dan tidak lebih dari 255. Kemudian di return di output. Lalu ada fungsi untuk menampilkan histogram. Def plot histogram. Di sini kita mendefinisikan 2 parameter, yaitu image grid dan title. Pada baris ini menggunakan fungsi plt his, di mana ada np array, image grid flatten, yaitu digunakan untuk mengubah citra grayscale menjadi dua dimensi menjadi array dari 1 dimensi, sehingga setiap nilai pixel dalam yang dapat sehingga setiap nilai pixel dapat dihitung. Kemudian ada flatten, itu mengubah array dari 2 dimensi menjadi array 1 dimensi. Kemudian ada bins 256, itu menentukan jumlah bin histogram yang sesuai dengan rentang nilai pixel, yaitu 0 sampai 255. 0 sampai 255. Kemudian mengatur warnanya menjadi hitam, color black. Nah, pada baris LT title ini digunakan untuk parameter memanggil fungsi judul. Kemudian pada baris sumbu X ini, X label, dengan diberikan label intensitas pixel. Kemudian pada labelnya diberikan label jumlah. Kemudian di sini kita membaca citra RGB langsung dengan menggunakan image open gambar JPG ini yang sudah ada di folder. Namanya harus sesuai dengan yang ada di folder ya, untuk membuka gambar. Kemudian image RGB list image get data ini digunakan untuk mengembalikan data pixel pada gambar dalam bentuk RGB. Kemudian ada fungsi list. Kemudian ada image RGB 1 kali yang ini pada baris ini digunakan untuk menentukan indeks awal pada baris tersebut, kemudian menentukan indeks akhir pada pixel pada baris tersebut. Dengan cara ini, sublist berisi nilai RGB dari pixel pada baris yang sama dalam gambar, sehingga hasil akhir adalah list 2 dimensi yang merepresentasikan gambar secara lengkap. Kemudian ini memanggil fungsi grayscale tadi, mengubah citra RGB menjadi grayscale dengan RGB to grayscale. Jadi def RGB to grayscale ini kita panggil untuk menampilkan citra grayscale. Kemudian di sini ada kernel, di sini kita pakai kernel Sobel dengan Sobel X
dengan nilai sekian dan Sobelia dengan nilai sekian. Kemudian ada kernel kedua, yaitu kita pakai Gaussian blur dengan nilai kernelnya sekian. Kemudian di sini kita akan menerapkan konfusi, di mana rumusnya sudah kita terapkan tadi, tinggal kita panggil di Sobel X apply convolution. Tadi panggil fungsi apply convolution ke image dengan parameter image gray dan Sobel X sama dengan Sobel output Y, kita panggil fungsi apply convolution dengan parameter image gray, Sobel Y. Terus kita gabungkan hasil Sobel X dan Sobel Y dengan menggunakan square atau akar kuadrat dari keduanya, kemudian ditambahkan. Lalu setelah ditambahkan, kita panggil ke outputnya menjadi 1 unit di NP Win T8 ini. Kemudian kita menerapkan Gaussian blur sama seperti Sobel tadi, tinggal panggil function tadi apply convolution ke menggunakan parameter image gray dan Gaussian kernel. Kemudian di sini kita akan menampilkan gambar gaussian dari dan hasil konvolusi dengan show image dengan parameter image dan title, imshow dengan image dan cam gray, title tadi, kemudian axis off. Kemudian kita akan menampilkan citra dengan figur dengan menggunakan figur, pakai figur size-nya 10,8. Lalu kita akan menampilkan RGB asli di sini dengan subplot 2,3,1. Lalu menampilkan citra grayscale dengan subplot 2,3,2. Lalu menampilkan histogram citra grayscale dengan subplot 2,3,3. Kemudian menampilkan hasil konfusi dengan Sobel atau deteksi tepi menggunakan subplot 23,4 dengan nama deteksi tepi Sobel operator ini. Kemudian menampilkan terakhir menampilkan hasil dari Gaussian blur dengan subplot 2,3,5. Kemudian ini adalah hasilnya, ada citra RGB asli, kemudian ada citra grayscale, kemudian ada deteksi tepi Sobel, ada filter Gaussian blur, kemudian kita juga menampilkan histogram citra yang grayscale. Kita akan melanjutkan ke transformasi citra, di mana kita tetap memakai 3 library yang sama, yaitu import mathlib pyplot as plt, kemudian from pyel import image, terus import numpy as np. Jadi di sini ada fungsi grayscale juga yang sama seperti tadi. Lalu kita menggunakan di sini ada fungsi contrast stretching. Nah, pada fungsi contrast stretching ini ada nilai pixel minimum dan ada nilai pixel maksimum menggunakan fungsi min dan max. Nah, nilai minimum dan maksimum ini kemudian digunakan untuk mengatur rentang nilai intensitas pixel dalam perulangan. Setiap pixel dalam citra grayscale akan diubah ke dalam rumus ini, integer pixel min pixel per max pixel min mix pixel dikali 255 per pixel in row. Kemudian yang artinya memperluas rentang nilai pixel agar mencakup seluruh rentang 0 hingga 255. Hingga hasil proses ini disimpan ke dalam stretch image atau stretch row. Akhirnya fungsi ini akan dikembalikan ke stretch image. Kemudian ada fungsi histogram equalization atau histec. Nah, pada list his 0, 256 diinisiasikan ke 0
dan 2566. Di sini digunakan untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap nilai piksel dari 0 hingga 255. Kemudian di sini ada 2 perulangan, ada for row in image gray, kemudian ada for pixel in row. Nah, untuk iterasi melalui setiap pixel dalam citra grayscale atau image gray, setiap kali pixel ditemukan, nilai indeks yang sesuai dalam HIS akan ditambahkan dengan 1. Ini akan membangun histogram yang menunjukkan beberapa kali setiap intensitas piksel yang muncul dalam citra. Kemudian ada list CDF yang dianalisasikan untuk menyimpan nilai CDF. CDF dihitung dengan menjumlahkan nilai histogram dengan kumulatif. CDF 0 diisi dengan frekuensi dari nilai piksel 0 dan kemudian setiap nilai indeks berikutnya nilai CDF ditentukan dengan menjumlahkan nilai histogram sesuai dengan nilai sebelumnya di CDF. Nilai minimum dari CDF yang lebih besar dari 0 dicatat sebagai CDF min. Kemudian jumlah total piksel dalam citra akan dihitung. Kemudian CDF akan dinormalisasi dengan berisi nilai yang telah dinormalisasi dan diubah menjadi integer. Akan dinormalisasi di sini, kemudian diubah menjadi integer di sini. Nah, this equals image di sini digunakan untuk menyimpan citra yang telah diekualisasi untuk setiap pixel dalam citra grayscale. Nilai pixel diganti dengan nilai baru dari CDF normalize. Nah, kemudian dikembalikan ke fungsi equalize image. Dimasukkan ke dalam fungsi equalized image dan kemudian dikembalikan ke fungsi equalized image. Lalu ada fungsi transformasi citra negatif dengan nama negatif slice image dengan parameter image gray. Nah, image dianalisasikan sebagai list kosong. Nah, list ini akan digunakan untuk menyimpan baris-baris citra negatif yang akan dibangun oleh citra grayscale. Perulangan digunakan untuk iterasi melalui setiap baris atau row in image dalam citra image grayscale. Row in image grayscale. Nah, row yang bernilai piksel negatif untuk setiap piksel dalam row dirumuskan dengan 255 dikurangi pixel for pixel in row. Digunakan dalam citra grayscale. Nilai piksel berkisaran antara 0 sampai 255. Dengan mengurangkan setiap nilai piksel dari 255, nilai 0 akan menjadi 255 dan 255 akan menjadi 0 sehingga menghasilkan citra negatif. Setelah itu, row akan dihitung dan baris tersebut akan ditambahkan ke dalam image, kemudian dikembalikan ke image untuk menampilkan gambar dari citra negatif. Kemudian di sini ada fungsi menampilkan histogram seperti tadi, pakai flatten, bins, range, dan colornya black. Kemudian di sini ada membaca citra RGB menggunakan PyL dengan gambar yang telah kita masukkan. Kemudian kita ubah menjadi grayscale. Lalu kita lakukan transformasi citra negatif. Kemudian di sini ada stretch image contrast stretching. Lalu ada
Hashtag. Kemudian di sini ada fungsi menampilkan gambar dengan figur dengan menggunakan figur atau fixed size 12,8. Kemudian di sini kita akan menampilkan citra grayscale, histogram dari citra grayscale, kemudian ada citra negatif, kemudian ada tampilan dari kontras stretching, ada histogram dari kontras stretching, kemudian ada hashtag dan histogram dari hashtag itu sendiri.